Special news bulletin. Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Salam, ada Pak Syahrir? Mohon maaf, sebelumnya rumah saya sangat sederhana. Tidak apa-apa. Jadi, bagaimana kemerdekaan kita, Bu? Bukankah usaha kemerdekaan sudah diurus kepada PPKI? Menurut saya, kemerdekaan kita itu harus dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud mengatakan itu, Bung? Sebelumnya, mohon maaf, Bung Hatta, PPKI itu adalah bentukan Jepang. Jadi jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita bentukan Jepang. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan Indonesia secepat mungkin pada masa vacuum of power ini. Apa maksud vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka dari itu, Indonesia berada pada masa kekosongan. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, namun apakah Bung Karno setuju? Bagaimana jika tidak? Alangkah baiknya kita menelpon Bung Karno terlebih dahulu. Ide bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Hatta, ada apa? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja boleh, silakan datang kemari, saya tunggu kedatangan kalian berdua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Apa ada masalah? Ada berita yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa Syahrir? Jadi seperti ini, Bung. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Maaf Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. Baiklah, jika seperti ini, kami permisi dulu. Mari. Ya silakan, hati-hati. Tertanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 pagi di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka semua mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap untuk taruhannya apa nih? Jika Bung Karno tidak bergerak malam ini juga, maka esok akan terjadi tumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Potong leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, kalian duduk diam. Rencana kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri, melainkan meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika Bung Soekarno tidak melakukannya pada malam hari ini, maka esok hari orang-orang akan membunuh oknum-oknum yang dicurigai sebagai pro-Belanda. Contohnya adalah orang-orang Ambon. Karena benar Bung, tanya pula mengapa kita harus menunggu kemerdekaan Jepang jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Ingat, kekuatan kita tidak sekuat dengan sekutu bahkan Jepang. Kita tidak akan bisa bertahan tanpa kekuatan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, jangan mengakhiri. Tidak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti perasaan saudara-saudari, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara-saudara. Karena saya pun takut akan terjadi banyak korban yang berjatuhan. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya Soekarno telah menolak proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk mempercepat proklamasi. Culik. Iya, culik. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu bagaimana kita menempatkan keduanya?
Ya sudah, kita cari saja tempat yang bisa menempatkan mereka agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Saya akan menghubungi belanja Subeno untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Oh, maksudmu menculik mereka? Kami berencana untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu mengamankan kami dan mencarikan tempat untuk kami untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Baiklah, akan coba saya carikan. Keesokan harinya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalamnya, ada apa datang ke rumah? Mari Bung Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana saya? Kenapa harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan bersama. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda lainnya juga menculik Soekarno. Ya, ada apa? Untuk apa aku ikut kalian? Kami, golongan muda, sudah sepakat membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak berpikir bahwa aku sudah memiliki istri dan anak yang masih kecil? Mengapa banyak orang? Ini nih mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Kami harus memisahkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengawasan Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak akan meninggalkan anakku dan istriku. Mereka harus ikut bersamaku. Baik, kita akan membawa Anda dan juga istri Anda beserta anak Anda, tapi kita harus berangkat sekarang juga. Baik, segera. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa mau sehingga membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, saya di sini. Apakah mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga? Iya, benar. Mereka ada di sini. Sebenarnya ada apa, Wikana? Jadi begini Bung, kami membawa Anda berdua karena kami ingin mempercepat ke proklamasi kita. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Kenapa kau begitu percaya dengan berita itu? Mereka akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju Bung, karena kita harus merdeka dengan jeripaya kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita merupakan bentukan Jepang. Maka kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa Saleh? Tergesa-gesa seperti itu? Ada Dr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menculik Bung Karno. Baiklah, akan saya hampiri dia di luar. Gimana bisa kamu menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka Bung? Siapa PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemarin yang menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para golongan muda, sepakat ingin mengurung mereka agar mereka mempercepat proklamasi. Baiklah, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Oke, mari Bung. Ada apa, Subarjo? Siapa PPKI batal pada itu saya juga yang menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, apakah berita itu benar adanya? Ya, benar. Maka saya dan saja memberikan kepada Anda, Bu. Tapi saya belum percaya itu, Hatta. Loh, kalau begitu ya sudah kita proklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Benar, Bung. Ya, memang sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur dari tadi sudah menangis. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak saya izinkan. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah janjimu bisa dipegang? Tentu saja. Oke, baiklah, silakan. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 14.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita harus melaksanakan meja untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku harus mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Tepat
tepat 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Dramu Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Syauti Malik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Wakil nama bangsa Indonesia. Sudah semua setelah tulis? Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Lalu umat Islam melaksanakan sholat sehari 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat, Legi, 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Sayuti, tolong beritahu dia untuk perbanyak naskah ini yang sebar ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Bagaimana pertemuan antara golongan tua dan golongan muda kemarin, Kang Mas? Berjalan dengan baik nih Mas, alhamdulillah. Oh iya, hampir Mas terlupa. Apakah dirimu bisa membuatkan bendera untuk proklamasi esok hari? Tentu saja bisa, Kang Mas, tapi aku hanya memiliki kain warna putih dan merah, aku tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Terima kasih ya nih Mas. Tidak perlu berterima kasih, Kang Mas, akan segera aku jadikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar dari serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyaksikan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.
dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita kini telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup, bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi.